Sekarang kita akan langsung ngetes ya. Seperti apa sih Honda Beat ini. Dan sekarang kita boncengan nih bareng istri gue ya. Total beratnya sekitar 150 kilo. Oke, langsung kita gas ya. Di sini ada bawa bekal. Jadi kemarin kan kita sempat bahas ya, seperti apa sih Honda Beat ini saat dinaiki sama istri gue ya, yang beratnya mungkin 40-an kilo ya, dan tingginya itu 153 cm. Sekarang kita bahas mengenai impresi ya dari motor ini saat kita gunakan harian. Yang pertama adalah motor ini memang dibuat untuk efisiensi ya teman-teman. Jadi bicara soal efisien, motor ini memang dibuat untuk itu. So, kalau kita bahas soal mesin ya, mesinnya itu 110 cc dan udah formulasi terbaru, di mana dia saat ini mesinnya itu cuma pakai oli itu 650 ml ya. Jadi sejak tahun 2020 seperti itu. So, motor ini lebih efisien dari segi olinya. Dan kalau kita bicara soal tenaga ya, bisa dibilang motor ini punya tenaga yang cukup lah ya, dari putaran bawah itu sampai menengah ada, tapi tengahnya itu agak kosong. Nah, nanti kita akan tes seperti apa performanya ya teman-teman. Kebetulan ini kita boncengan dengan total berat 150 kilo. Secara soal irit lagi, jelas motor ini untuk konsumsi bahan bakarnya irit. Apalagi untuk yang versi terbaru ini dia sudah punya berat yang lebih ringan ya dibanding sebelumnya, itu dia beda 3 kilogram. Bedanya apa? Bedanya tentunya ya, dia punya konsumsi bahan bakar yang pastinya bisa lebih irit dengan penggunaan yang sama ya. Pengurangannya itu ada di motor Beat ini tidak menggunakan yang pertama Kickstarter lagi. Lalu yang kedua ada sedikit revisi di bagian mesin ya kabarnya, sehingga beratnya itu bisa lebih ringan. Behelnya itu dia sudah menggunakan yang versi plastik. Jadi ya apa ya bahasanya kemarin gue agak lupa, tapi yang jelas behelnya itu plastik, plastik keras gitu ya. Kalau kalian tanya gue impresi gue gimana, ya yang jelas motor ini jadi lebih ringan teman-teman. Buat belok-belok seperti ini dan buat dibawa boncengan pun dia jadi lebih ringan, jelas dibanding versi sebelumnya. Cara performa mesin, banyak kan yang bilang ya, Beat terbaru ini ngempos dan segala macam, terutama untuk yang Beat Deluxe di 2020 ke atas. Menurut gue sih ini udah cukup ya. Tapi kalau kalian biasa bawa motor 125 cc ke atas ya perasaannya beda lah ya. Kemarin gue sempat tanya juga sama istri gue gimana perasaan dia pas bawa motor ini. Menurut dia sih ini sudah cukup oke ya, karena dia juga sebelumnya sudah menggunakan beat pop juga. Jadi menurut dia ini lebih responsif lah dibanding beat popnya yang sebelumnya. Agak aneh sih kalau bahas kenyamanan di sebuah Honda Beat, tapi nggak apa-apa, gue akan sedikit berikan impresi gue mengenai kenyamanan di motor ini ya. Kita bicara nyaman, memang Honda Beat itu bisa dibilang dia cukup lah ya, cukup karena memang sejatinya motor ini tuh dibikin untuk mayoritas masyarakat Indonesia, laki-laki atau perempuan dengan tinggi badan dan berat badan yang normal gitu ya. Mungkin kalau kita bicara average rata-rata orang Indonesia itu sekitar 160-an cm ya, dan juga beratnya itu sekitar 50 sampai 60 sampai 70 mungkin ya. Dan itu postur yang sangat cocok untuk bawa Honda Beat ini. Untuk gue yang beratnya 100 lebih ya dan tinggi 180, jelas motor ini tidak memberikan kenyamanan yang banyak buat gue. Tapi surprisingly untuk yang versi terbaru ini Honda improve nih, terutama di bagian jok atau seatnya. Nah, seatnya ini dia lebih tinggi, dan juga untuk jarak antara badan dengan stang ini dia direvisi sehingga lebih nyaman menurut gua ya di versi yang terbaru ini. Karena gua sebelumnya kan juga punya Honda Beat injeksi ya, yang versi pertama tahun 2014 sampai sekarang masih ada, dan gue juga sempat punya Honda Beat top punya istri gue, dan itu menurut gue ya untuk tinggi gue yang 180 kayak gini itu agak terlalu nongkrong. Jadi kalau buat jalan agak jauh gitu ya, itu bakal berasa pegel terutama di paha dan juga di bawah paha sini nih ya. Dan itu sangat tidak menyenangkan, apalagi untuk Honda Beat ini kan juga joknya cukup tipis ya. Untuk yang versi terbaru ini memang masih tipis, cuma sudah di refine sama Honda jadi dikit lebih empuk lah ya, walaupun masih tetap agak keras menurut gua. Tapi kulit joknya juga sudah cukup oke lah ya. Nah, kemarin juga gue sempet tanya untuk perspektif istri gua yang beratnya 40-an kilo dan tingginya 150-an cm, itu menurut dia masih aman, dan menurut dia juga secara pembawaannya lebih enak lah ya sedikit dibanding Honda Beat Pop yang dia pakai sebelumnya. Berhubung sudah masuk ke jalan yang agak besar, jadi kita akan tes sedikit performa dari Honda Beat.
Deluxe Smart E tahun 2020. Mesinnya tadi gue jelaskan ya, dia masih menggunakan mesin 110 cc dengan Tech. Wah, ya. Jadi untuk akselerasinya memang cukup, nggak bisa dibilang yang kenceng banget, tapi karena motornya ringan ya teman-teman, sekali lagi karena dia menggunakan rangka ESAF atau Enhanced Smart Architecture Frame, yang gue yakin teman-teman juga nanti pasti bakal komen hal yang sama gitu ya, karena sempet sangat kontroversial nih untuk rangka ESAF ini. Tapi ya kita nggak bisa pungkiri lah bahwa rangka ESAF ini juga memberikan banyak dampak ya, terutama buat keringanan dari motor ini dan juga akselerasi dan efisiensi yang cukup meningkat lah ya dibanding motor sebelumnya. Ini gue bawa ya untuk berat 150 kilo aja dia masih bisa selincah itu, dan akselerasinya juga cukup cepat teman-teman. Jadi kalau kalian bandingkan sama motor 100 cc ya pas beda ya 180 tuh. Tapi menurut gua ini sudah cukup oke sih ya. Buat nanjak-nanjak pun cukup enak. Nanti gua akan tes untuk nanjak ya teman-teman. Apalagi berat gua kan di atas rata-rata ya, dan total kita berboncengnya itu sekitar 150-an kilo. Menurut gua sih agak sedikit di atas rata-rata, dan bahkan dia masih bisa dapat cepet ya 0 sampai 40, tapi di atas 40 ya karena memang motor ini ya irit, sehingga agak sedikit tahan nih di tengah-tengah. Ya memang konfigurasinya dibuat seperti itu supaya dia bisa sektor ID, karena di sini juga ada indikator eco ya, jadi kita bisa berkendara itu secara irit dan eco riding. Kita akan tes untuk suspensinya teman-teman. Kebetulan ini daerah jalanannya luar biasa, jalan raya Kodau ya, kacau ya. Lihat teman-teman jalannya seperti itu. Jadi kita akan coba tes untuk suspensinya. Nah, ini gue beratnya di atas rata-rata ya, 150 kilo berdua. Oh, oke. Menurut gue sih suspensinya masih bisa dibilang cukup enak buat boncengan ya, nggak yang kayak terlalu jeduk gitu ya atau seperti apa, karena memang Matic Honda itu terkenal dia punya shock yang cukup empuk ya. So far so good lah, oke. Nggak bisa dibilang keras juga. Dan untuk boncengan nih ya teman-teman, kena jalan yang bergelombang itu masih cukup enak dan masih bisa tolerir lah, karena gue kan cukup bisa merasakan kalau shock itu keras atau motor itu nggak enak buat dibawa di jalan yang bergelombang seperti ini. Gue bisa merasakan, tapi untuk di Beat yang terbaru ini jujur gue bilang shocknya cukup empuk ya untuk dibawa boncengan berdua. Tapi gue nggak tahu kalau misalnya nanti teman-teman yang beratnya di bawah gue ya, itu mungkin akan merasakan lebih keras sedikit. Tapi untuk boncengan ini masih bisa dibilang oke ya, oke sih. Dan kita akan tes lagi performanya ya. Kita akan coba overtake. Ngeden kayak motor 110 cc, tapi masih bisa ditolerir lah ya. Masih oke menurut gua nih untuk dibawa harian sih. Apalagi dengan ya motor ini handlingnya juga bisa dibilang oke ya. Balik lagi, walaupun ESAF itu banyak kontroversi, mau nggak mau kita bisa bilang dia bisa menyumbang handling yang lebih enak dari versi sebelumnya, lebih rigid ya. Lalu dia juga lebih ringan sehingga mesin itu terasa effortless ya untuk nanjak-nanjak atau untuk kita bawa agak kencang gitu ya. Dan kita akan coba cek nih, kita coba ngegas juga bareng Honda Beat. Wih, Beat semua nih kayaknya nih. Nah, jalanan ini juga cukup bumpy. Hari-hari gue lewat sini bro, di jalan apa nih namanya? Jalan Ratna ya. Ini jalanannya cukup banyak surprise ya. Surprisingly oke. Ini jujur gue bilang suspensinya bisa dibilang oke sih. Ya, nggak perlu kalian ganti apa-apa. Menurut gue ini udah cukup enak. Satu hal lagi yang menyenangkan dari bawah Honda adalah dia ramping ya, dan juga sangat mudah dan dikendalikan gitu. Jadi kalau untuk nyelip safety ya, kalian tinggal tarik gas dan se-effortless itu buat kalian nyalip. Soalnya memang agak nanjak medannya ya, ya pasti agak gas. Jadi kalau kita kayak gini nyalip ini masa bisa dibilang oke deh. Kita coba satu lagi, sebut nih. Wow, anjay. Jadi ini untuk yang versi deluxe teman-teman. Untuk yang Beat Deluxe ini versi sporty, dia masih menggunakan ban yang sama ya. Ukuran bannya itu depan 80/90 dan belakang 90/90.
kemungkinan akan berbeda impresinya kalau kita gunakan yang Beat Street ya, karena yang versi Street itu dia menggunakan ban yang lebih besar dan juga velg ukuran 12 inci, sehingga pasti rollingnya akan berbeda untuk rodanya ya, dan akselerasinya mungkin akan lebih berbeda. Tapi yang kemarin gua rasakan sih di test ride ya, itu Beat Street jauh lebih enak buat nikung-nikung karena untuk bannya sendiri dia lebar ya, dan juga velgnya lebar sehingga buat nikung-nikung itu dia lebih berasa antep gitu ya. Banyak polisi tidur di sini, kita coba rasakan. Nah, jadi Honda Beat ini ya dia punya karakter suspensi itu yang aktif, tapi juga nggak bikin rasanya tuh keras banget gitu. Jadi kalau kita lewat jalanan yang seperti ini ya nih, misalnya ada speed bump seperti ini, nah dia tuh cuma sekali gitu. Nah itu bikin perut tuh nggak berasa pocok-pocok, juga berasanya kayak mual gitu. Ini menurut gue sudah cukup oke. Kalau kena yang gede-gede memang berasa karena ya tadi balik lagi dia punya ban yang kecil. Ban kecilnya itu bikin eh mana jadi nggak terlalu bagus untuk lubang-lubang yang sebesar ini. Nah, kita akan tes untuk tanjakan, teman-teman. Ini tanjakan yang cukup lumayan ekstrim ya menurut gua di sini. Kita akan tes. Nah, kita nggak usah pakai terlalu banyak komen tuh. Oke sih, ya nggak begitu ngeden banget ya. Lalu ini tanjakan kedua yang se ekstrim tadi tapi lumayan. Oke sih. Jadi nggak sampai bikin motor tuh berasa kayak effort banget gitu. Nah, untuk remnya sendiri motor ini pakai rem CBS ya. Untuk rem CBS sendiri ini banyak yang bilang katanya bikin kagok, nggak enak segala macam ya. Tapi menurut gua sih ya balik lagi ke penggunaan. Gue pribadi, gue nggak merasa terlalu banyak efek yang mengganggu sih kalau pakai rem CBS ini. Tapi ya tergantung kalian sih. Kalau emang kalian merasa terganggu, rem CBS ini juga bisa dicopot sih sebenarnya ya. Kalian tinggal ke bengkel dan copot. Menurut gua sama menggunakan nggak ada gangguan yang cukup signifikan. Ya memang kita perlu cek terus berkala remnya ya seperti apa, supaya performa remnya itu masih bagus. At least kita bandingin sama Honda Beat sebelumnya ya, Fit Karbu injeksi generasi pertama atau injeksi generasi kedua. Ini cukup bisa dibilang enak deh. Gak heran ya motor ini laku balik segala kontroversinya. Kita di sini banjir, tuh. Banjir. Waduh, gimana nih kalau esap lewat banjir ya? Aman nggak ya? Kalau esap lewat banjir-banjir nih. Wadaw. Oke, kita tes ya. Bismillah. Apa? Hmm. Aman, aman, aman. Hmm. Aman nggak nih esap lewat banjir nih? Wah, aman ternyata teman-teman. Emang atau makanan kita aman nggak nih? Aman, 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 aman. Oke. Di sini memang biasa banjir, tapi tadi banjirnya itu nggak terlalu tinggi lah ya, masih bisa ditolerir lah sama motor ini. Memang ke tempat kerja gue tuh nggak begitu jauh ya. Ini sekitar mungkin kalau PP itu sekitar 20-an kilo lah ya. Satu kali jalan tuh sekitar 10 kiloan. Dan ya beginilah impresinya ya tadi teman-teman. Mungkin akan banyak yang komen nih nanti di komentar mengenai rangka ESAF dari motor ini ya. Jujur pribadi gua sendiri pun kemarin agak sempet mempertanyakan ya, kira-kira seperti apa nih rangka ESAF ini, bener nggak sih gitu ya. Tapi ternyata memang karena teman-teman banyak yang report ke gua juga, akhirnya kita coba waktu itu tanyakan ke pihak AHM, dan jawaban mereka sih sebenarnya ya itu adalah dari garansi rangka 5 tahun itu sendiri bro sis, yang waktu itu juga udah sempet diangkat ya sama mereka waktu kita datang di acara Gias 2023 kemarin. Nah, gue nggak tahu sih untuk teman-teman ini sebenarnya menjawab apa enggak gitu ya ketakutan teman-teman mengenai rangka ESAF ini. Tapi ya gue pribadi sih mungkin bisa menyarankan kepada kalian, kalau kalian pengen cari motor yang irit gitu ya, motor irit dan juga memang motor yang bisa apa namanya kalian bawa sehari-hari gitu ya, dengan bensin yang irit, lalu dengan ergonomi yang cukup lah ya untuk kalian yang tingginya serata-rata orang Indonesia, ya Honda Beat ini
bisa dipilih oleh kalian. Tapi kalau kalian ada worries misalnya, oh gimana rangkanya, gimana soal bla 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 gitu ya, ya silakan kalian bisa pertimbangkan kembali karena memang kembali lagi untuk pilihan itu ada di tangan kalian. Jadi di sini gue sifatnya sebagai reviewer yang memang cuma dipinjemin selama 1 minggu ya. Jadi untuk reviewnya ya silakan teman-teman bisa nilai sendiri seperti apa Honda Beat ini untuk dibawa harian. Tapi dengan harga 20 juta ya, 20 jutaan teman-teman bisa udah dapat motor yang cukup irit ya pastinya, terus juga untuk berkendaranya juga cukup nyaman, suspensinya cukup empuk ya, dan dengan fitur-fitur yang sudah cukup untuk di kelasnya. Dia punya smart key, juga sudah punya ISS, ada juga untuk ngecas. Jadi buat teman-teman yang ojol mungkin bisa lebih safety ya. Untuk ngecasnya dia sudah disediakan USB charger di sini, dan juga kompartemennya juga cukup oke, bagasinya cukup besar ya. Floorboardnya juga cukup lebar. Ya mungkin itulah pertimbangan-pertimbangan yang bisa teman-teman pilih untuk Honda Beat terbaru ini. Sisanya ya silakan bisa dipertimbangkan kembali. Udah mau sampai kantor ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya untuk reviewnya. Gimana menurut teman-teman? Silakan kritik dan saran atau komentar bisa disampaikan di kolom komentar asal kondusif ya. Thank you teman-teman yang nonton. Sampai bertemu di video selanjutnya, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jangan lupa follow juga untuk Instagram gue dan TikTok gue di @indoride. Thank you teman-teman yang nonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.